Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita masih membahas tentang bagaimana membuat sebuah planogram. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa dalam membuat sebuah planogram ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah-langkah tersebut yang pertama adalah mengklasifikasikan barang slow moving dan fast moving. Kemudian yang kedua adalah membuat layout retail. Yang ketiga, membuat desain planogram. Dan yang keempat, mengklasifikasikan barang sesuai dengan kategorinya atau kategori manajemen. Nah, di dua video terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana mengklasifikasikan barang slow moving dan fast moving. Kemudian juga kita sudah membahas tentang bagaimana membuat layout retail. Di video kali ini kita akan membahas bagian yang ketiga, yaitu bagaimana membuat desain planogram. Seperti apa? Simak video ini selengkapnya. Membuat planogram. Bagian ketiga, membuat desain planogram. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa dalam membuat desain planogram dibuat berdasarkan 3 komponen utama, yaitu riwayat penjualan, dimensi rak, dan dimensi produk. Nah, berikut ini merupakan contoh dalam pembuatan desain planogram. Misalnya, dari hasil perhitungan data penjualan pada sebuah minimarket, diketahui 6 item riwayat penjualan yang harus masuk ke dalam rak display yang sudah ditentukan dengan data-data sebagai berikut ini. Dari data riwayat penjualan ini bisa dilihat kontribusi penjualan untuk masing-masing item dari mulai item A, B, C, D, E, dan F. Nah, ke-6 item ini memiliki regular moving yang berbeda-beda. Namun jika dilihat dari kontribusi penjualan baik kuantitas dan rupiah, terlihat memiliki presentasi yang sama besarnya, tapi berbeda bila menggunakan pada kontribusi marginnya. Nah, data-data inilah yang kemudian akan menjadi dasar dalam membuat sebuah planogram. Nah, dilihat dari riwayat penjualan ini, diketahui kontribusi per itemnya, kita urutkan berdasarkan kontribusi yang paling tertinggi. Kontribusi tertinggi baik dari segi kuantiti maupun rupiah, terlihat yang paling besar secara berurutan adalah item B, E, C, D, F, dan A. Ya, ini sudah secara berurutan. Kemudian yang kedua adalah mengetahui dimensi rak yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, dimensi rak yang akan kita gunakan adalah dengan panjang 100 cm. Kemudian lebar bagian dalam 70 cm, sedangkan tingginya untuk masing-masing shelving adalah 50 cm, terdiri dari 3 shelf, sehingga total ketinggiannya adalah 150 cm. Kemudian selanjutnya adalah mengetahui dimensi produknya. Nah, ini adalah tabel dimensi produk untuk masing-masing item A, B, C, D, E, sampai dengan F. Nah, kemudian dari kontribusi sales per pieces, ya, tadi kita lihat bahwa urutan yang paling banyak kontribusinya dalam sebuah toko itu adalah item B, E, C, D, F, dan A. Ini secara berurutan. Item B sebesar 20%. Sedangkan panjang total rak ini 300 cm didapat dari 100 cm pada rak bagian bawah, kemudian 100 cm pada rak bagian tengah, dan 100 cm pada rak bagian atas, sehingga panjang total rak adalah 300 cm. Nah, 300 cm ini harus digunakan atau diisi berdasarkan item-item yang sudah ditentukan ini, yaitu mulai dari item A sampai dengan item F. Oleh karena itu, maka prosentase panjang per item dapat ditentukan dengan cara mengalihkan kontribusi masing-masing terhadap panjang total rak, sehingga didapat produk B dengan kontribusi 20% penjualan, maka akan memperoleh panjang item sebesar 60 cm, didapat dari 20% dikalikan 300 cm,
sehingga kontribusi untuk rak B adalah 60 cm. Nah, kemudian selanjutnya kontribusi rak E sama sebesar 20 cm, sehingga juga panjang per itemnya sama dengan item B yaitu 60 cm. Kemudian yang ketiga, kontribusi untuk item C sebesar 17,5% dikalikan 300 cm didapat 53 cm. Nah, ini adalah 3 terbesar yang mengisi posisi masing-masing rak. Rak bagian atas, rak bagian tengah, dan rak bagian bawah. Nah, kemudian untuk 3 sisanya yaitu item D, F, sama A didistribusikan di masing-masing space yang tersisa untuk masing-masing rak, baik rak atas, rak tengah, dan rak bawah. Selanjutnya, keputusan penempatan produk B di rak tengah, kemudian produk E di rak bawah, dan produk C di rak atas didasarkan pada tingkat kontribusi margin untuk masing-masing item. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa level pandangan konsumen yang terbaik secara berurutan adalah pada rak tengah, rak atas, dan rak bawah. Sehingga produk dengan margin tertinggi sebaiknya ditempatkan pada rak tengah. Dalam hal ini, item B atau produk B adalah produk dengan kontribusi margin tertinggi yaitu 28,8%. Sehingga produk B ditempatkan di rak tengah. Kemudian kontribusi margin yang tertinggi kedua adalah produk C, sehingga produk C ditempatkan di rak paling atas, sehingga produk E ditempatkan pada rak paling bawah. Begitu juga dengan masing-masing produk D, A, dan F, didasarkan pada kontribusinya masing-masing. Nah, inilah cara membuat desain planogram yang didasarkan pada data riwayat penjualan, dimensi rak, dan dimensi produk. Sebagai catatan akhir, nilai-nilai hasil perhitungan ini adalah nilai teoritis empiris, sehingga masih bisa dikoreksi dengan karakteristik dimensi rak sesungguhnya atau kebijakan retailer untuk mengisi jumlah produk dalam desain planogram. Selanjutnya ada sebuah kuis. Ada 3 komponen penting yang menjadi dasar pembuatan sebuah planogram. Apa sajakah ketiga komponen itu? Nah, tulis jawaban kalian di kolom komentar video ini. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.